Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi visual kelas B program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil majalah yang telah kami buat guna memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah komunikasi visual. Nah, berikut ini adalah tampilan cover majalah kami yang berjudul Jakartrip. Melalui penamaan majalah, kayaknya teman-teman di sini udah pada tahu nih tentang tema yang diambil dalam majalah ini. Ya, betul banget. Majalah Jakartrip ini merupakan majalah yang mengusung tema pariwisata dengan fokus utama yaitu terhadap objek wisata yang berada di kota Jakarta. Kurang lebih covernya bentuknya seperti ini ya. Boleh di next. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya nih, di halaman 2 terdapat daftar isi ya. Kebetulan pada majalah ini kami memutuskan untuk mendatangi dan membahas beberapa objek wisata di seputaran kota Jakarta seperti Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, Es Krim Ragusa, sampai ke Pos Blok Jakarta. Oh ya, by the way, majalah ini berisikan sebanyak 18 halaman ya, termasuk cover. Segala objek foto yang tertampil di majalah ini merupakan hasil pemotretan yang kami ambil sendiri melalui kamera dan smartphone. Nah, selanjutnya di bagian susunan redaksi nih. Jadi ada penyusunan majalah ini. Saya, Syadan Al-Talif, berperan sebagai editornya, sedangkan Safitri, Karina, Angela, dan Nidia berperan sebagai penulis kontennya. Next. Selain berfungsi sebagai promosi objek-objek wisata maupun berbagai tempat hiburan dan usaha-usaha pariwisata lainnya, majalah online ini dapat dijadikan sebagai acuan informasi bagi para wisatawan asing maupun lokal yang hendak berwisata di daerah Jakarta. Keunggulan dari majalah ini adalah tampilan yang eksklusif, informasi yang dikemas secara lebih menarik dan bisa dinikmati dalam waktu yang panjang. Kemudian target audiens majalah kami yaitu menyasar kepada seluruh kalangan usia, khususnya bagi mereka yang suka berpergian ke tempat-tempat wisata. Mengingat majalah kami menyajikan informasi mengenai berbagai tempat wisata yang menarik di sekitar kawasan ibu kota. Nah, kemudian berbicara soal desain, majalah Jakartrip ini memiliki karakter atau ciri khas berupa eksplorasi dan penggunaan berbagai macam warna yang vibran. Nah, selain itu, membuat tampilan majalah menjadi semakin menarik dan penggunaan warna-warna tersebut ditujukan untuk menimbulkan kesan modern, ekspresif, dan juga dramatis. Rubrik yang ditampilkan pada majalah ini yaitu memuat konten-konten rekomendasi tempat wisata yang berada di daerah Jakarta. Tempat wisata tersebut terdiri dari Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Ragusa Es Krim Italia, M Block Space, dan ada juga Little Tokyo, serta yang terakhir itu ada Pos Blok. Untuk informasi lebih lengkapnya, setelah ini akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya yang pertama adalah tempat Lapangan Banteng yang pertama kami kunjungi. Lapangan Banteng yang terletak di Jakarta Pusat menjadi salah satu ruang terbuka favorit bagi warga Jakarta. Nah, tempat ini itu untuk bisa menghabiskan waktu di akhir pekan atau sekedar berbincang untuk menikmati suasana Jakarta. Bisa di next. Nah, kemudian ada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang berada di Jakarta. Masjid Istiqlal ini merupakan bukti nyata toleransi antar umat beragama di Indonesia karena letaknya yang berhadapan langsung dengan gereja katedral. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, karena gaya arsitekturnya yang bergaya modern dan megah, Masjid Istiqlal dapat pula dijadikan sebagai destinasi wisata rohani. Fitri Silaban merancang Masjid Istiqlal ini dengan penuh simbolisasi perkembangan agama Islam dan sejarah Indonesia. Misalnya seperti yang dapat kita baca di sisi kanan majalah pada saat ini. Boleh di next? Nah, selanjutnya setelah Masjid Istiqlal, di seberang Masjid Istiqlal terdapat Gereja Katolik khas Eropa di Jakarta. Nah, Gereja Katedral Jakarta ini, atau yang bernama resmi Gereja Santa Maria diangkat ke surga, adalah sebuah gereja Katolik di Jakarta dengan khas Eropa. Nah, gereja ini diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Nah, arsitektur ini menambah keunikan dan menambah daya tarik
yang sangat unik di daerah Jakarta. Nah, gedung gereja ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang yang dapat kita baca. Selanjutnya. Nah, destinasi wisata berikutnya adalah Ragusa es Italia. Toko Ragusa es Italia merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang dikenal sebagai es krim legendaris yang telah berdiri dari tahun 1933 yang dikenal oleh banyak orang dari zaman dahulu hingga saat ini. Ragusa digemari oleh berbagai kalangan usia karena rasanya yang lezat dan tidak mengandung bahan pengawet sama sekali. Terlebih harganya dapat dibilang cukup terjangkau. Untuk pergi ke toko es Italia Ragusa ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal karena jaraknya yang tidak jauh yaitu sekitar 500 meter. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah M-Block Space. M-Block Space menjadi destinasi hangout anak muda serta keluarga. Ruang kreatif ini dipelopori oleh Jacob Gatotsuura, Handoko Hendroyono, dan almarhum Grand Freddy. Terletak di Jalan Panglima Polim, M-Block Space disematkan di antara stasiun MRT ASEAN dan Blok M. Sedangkan makna dari M-Block sendiri berarti banyak hal, yaitu musik, makanan, dan movie. Saat memasuki tempat, pengunjung akan disambut oleh tanda Broadway yang menarik menghiasi lobi di M-Block Space ini. Lebih dari 5 bulan sejak pembukaannya di bulan September 2019. Dari pandangan pertama, M-Block Space memancarkan estetika klasik tahun 50-an dengan pintu-pintu cut-out dan jendela-jendela besar yang dihias hingga atap miring, dekoratif, dan kanopi yang semarak. M-Block terus memberikan penghormatan kepada gaya arsitektur jengki yang pernah begitu populer dalam perkembangannya di Kebayoran Baru sebagai kota satelit di 1950-an. Tampak sejumlah mural yang menghiasi tembok di ruang tengah, sedangkan bagian dalam M-Block lebih berkonsep indoor dan digunakan sebagai panggung musik. Beberapa musisi populer juga pernah tampil di sini seperti Grand Freddy, Mocha, Tompi, Naif, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya yaitu ada Little Tokyo Jakarta. Little Tokyo versi Jakarta sejatinya merupakan sebuah kawasan kecil di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, persisnya di depan Blok M Square. Konon kabarnya kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya para ekspatriat Jepang yang bekerja di Jakarta sejak 1990-an. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah ekspatriat pun meningkat. Sejak itu pula, berbagai restoran, bar, dan karaoke dengan nuansa Jepang pun muncul. Nama Little Tokyo Blok M ini bahkan kian tenar menjadi lokasi perayaan Enichishai Festival, yakni festival seni dan kuliner Jepang yang rutinnya diadakan sejak 2010. Little Tokyo Blok M sendiri relatif tidak sulit dicapai, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Bukan hanya itu, makanan khas Jepang lainnya pun tersedia di berbagai restoran Jepang, mulai dari ramen, sushi, sashimi, curry rice, tempura, sabu-sabu, yakiniku, dan sebagainya. Pilihan restoran pun tidak kalah menarik, seperti Dai Tokyo, Sakaba, dan kira-kira Kinza yang biasa memikat dan eksteriornya yang mempesona. Dengan branding sebagai Little Tokyo, kawasan ini pun sukses menjadi banyak perhatian di Jakarta maupun luar Jakarta. Selain tergoda dengan popularitas restoran autentik Jepang di sini, banyak juga pengunjung juga tertarik dengan berbagai spot foto yang Instagramable. Oke, di next. Lalu selanjutnya ada Postblok. Postblok merupakan salah satu wisata kekinian yang berada di daerah Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat. Postblok diresmikan oleh Menteri BUMN yaitu Erick Thohir pada 10 Oktober 2021 yang lalu. Berbagai macam gerai hadir di Postblok, mulai dari kuliner hingga barang-barang antik. Postblok pun dapat dikunjungi oleh wisatawan setiap hari. Postblok berada di Gedung Filateli yang merupakan bekas gedung kantor pos Pasar Baru. Gedung Filateli merupakan peninggalan zaman Belanda yang menjadi salah satu bangunan cagar budaya kategori kelas A. Meskipun telah berdiri cukup lama, namun Gedung Filateli ini masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Disinilah letak keunikan Postblok berada. Selain berwisata, pengunjung pun dapat mempelajari sejarah mengenai Postblok.
Lalu yang terakhir, sepertinya sudah selesai. Nah, sekian presentasi hasil majalah dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.